Assalamualaikum anak-anak IPA kelas 3 yang Bu Guru sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kembali lagi hari ini belajar dengan Bu Juwita. Kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 tentang menyayangi tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya, agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari anak-anak, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, Bu Guru nanti akan membacakan sebuah cerita. Anak-anak menyimak ya. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya adalah agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak bacaan tadi, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks tadi ya. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Silahkan dijawab ya anak-anak. Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Silahkan dijawab. Nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Kemudian pertanyaan nomor 5, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Silahkan dijawab ya anak-anak berdasarkan teks bacaan yang tadi. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Kemudian, tulislah daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Masih ingat kan kata tanya apa saja yang digunakan? Ada apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian bermain peran,
Tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut ini. Selamat mengerjakan. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, berikut adalah 2 daun yang sudah diukur oleh Siti. Daun yang pertama panjangnya adalah 4 satuan. Bisa kita lihat ya, coba perhatikan. Daun yang pertama 4 satuan. Dari 0 sampai ke angka 4. Meloncat berapa? 0 ke 1, 1 loncatan. 1 ke 2, 1 loncatan. 2 ke 3, 1 loncatan. 3 ke 4, 1 loncatan. Jadi 0 sampai 4 adalah 4 satuan. Lalu daun yang kedua, coba diperhatikan. Daun yang kedua dimulai dari angka 4 ya. 4 ke 5, 1 loncatan. 5 ke 6, 1 loncatan. 6 ke 7, 1 loncatan. 7 ke 8, 1 loncatan. 8 ke 9, 1 loncatan. Berarti tadi daun yang kedua ada berapa loncatan? Ada 5 ya. 4 sampai 9 itu ada 5 loncatan. Jadi panjang 2 daun tersebut adalah 9 satuan. Lalu buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Nomor 1, 9 ditambah 5 hasilnya adalah, silahkan kalian menjawab menggunakan garis bilangan. Dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Jangan lupa membuat garis bilangannya menggunakan penggaris agar hasilnya lebih rapi. Kemudian, Dayu ingin membuat gambar hiasan dengan menggunakan bentuk-bentuk tumbuhan. Kita bantu Dayu membuat hiasan dekoratif yuk. Amati berbagai macam bentuk tumbuhan di sekitar kalian. Hal ini akan memudahkanmu mencari ide bentuk hiasan dekoratif. Nah, gambarlah pada tempat yang telah disediakan ya. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh gambar dekoratif. Motif hias pada batik termasuk contoh gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Agar terlihat indah dan menarik, gambar dekoratif dapat diwarnai. Untuk membuat gambar dekoratif, kalian dapat menggunakan bagian tumbuhan seperti bunga, daun, dan ranting sebagai bahan inspirasi. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, sekian belajar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, jangan lupa pesan Bu Guru, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari bahaya virus COVID-19. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.